Kalau kita bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, pasti akan aku tambah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu, maka engkau bersyukur. Nah, sebagaimana sudah melazimkan pada bangsa kita, bahkan sejak kita kecil, biasanya yang namanya syukuran kemerdekaan itu selalu aneka lomba-lomba diadakan, tingkat anak, tingkat bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan dari tingkat antar RT sampai RW, bahkan sampai kelurahan. Jadi dalam rangka apa sebenarnya? Dalam rangka ya, ekspresi kegembiraan. Walakni bizzalihin Rabbi zidni ilman warzuqni Salihin Rabbi zidni ilman warzuqni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'mati. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, Pak Opit, Pak Derosadi, Pak Zainuddin, Ustadz Muhsin, Ustadz Syarifuddin, Ustadz Bambang, semuanya, para bapak saudara, para jamaah taklim rutin Majelis Taklim Al-Asmaul Husna yang saya hormati. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini menjadi sebab Allah ampunin semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Allah bikin berkah dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, malam ini kita nggak bahas kitab dulu. Kita akan mencoba merenungi, ya, akan mencoba mencari titik terang dari sebuah perjalanan panjang bangsa Indonesia. Bagaimana kita maklumi, beberapa hari lagi kita akan masuk kepada tanggal yang sangat bersejarah, yaitu 17 Agustus. Saat itu adalah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa? Yang ke-75. Artinya kita sudah merdeka selama 75 tahun. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di masa-masa kemerdekaan. Kalau kita bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, pasti akan aku tambah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu, maka engkau bersyukur. Nah, sebagaimana sudah melazimkan pada bangsa kita, bahkan sejak kita kecil, biasanya yang namanya syukuran kemerdekaan itu selalu aneka lomba-lomba diadakan, tingkat anak, tingkat bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan dari tingkat antar RT sampai RW, bahkan sampai kelurahan. Jadi dalam rangka apa sebenarnya? Dalam rangka
ya, ekspresi kegembiraan. Para bapak, saudara, para jamaah sekalian yang saya hormati, merayakan kemerdekaan dengan model-model begitu boleh. Boleh. Tapi bukan berarti ada pahalanya. Yang namanya permainan, ya permainan. Yang nggak boleh adalah lomba-lomba yang niat, yang bentuknya seperti mencibir. Ya kan? Mencibir jasa-jasa para syuhada. Ingat, ada syuhada itu yang meninggal tuh, namanya syuhada, matinya mati syahid. Kalau nggak meninggal sampai peperangan nggak disebut syuhada dia. Paling banter pahlawan. Beda pahlawan sama syuhada. Kalau syuhada mati dia dalam peperangan. Hakikatnya hidup. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup. Ya. Cuma bagaimana bentuk hidupnya kita nggak tahu. Yang jelas mereka tetap hidup. Bisa jadi dalam majelis ini karena bisa jadi mereka berjuang di wilayah sini. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadi yang boleh-boleh aja tuh, yang enak dilihatnya lomba-lombanya, nggak apa-apa, main voli, futsal, ya kan, sepak bola, boleh, ya kan, model apa lagi, model makan kerupuk, balap karung, kelereng, boleh tuh yang begitu. Tapi kadang-kadang yang kita buat miris itu kadang-kadang lomba-lomba seakan-akan mencibir jasa para pahlawan. Ya. Mencibir jasa pahlawan. Ya kan? Karena sesungguhnya pahlawan kita para syuhada itu mereka biasanya orang-orang soleh, orang-orang taat. Yang orang-orang ngaji, dengar pengajian, membela tanah air, berjihad itu adalah afdhalul a'mal. Maka coba lihat dah, ya kan? Dari ujung Sumatera itu ada kerajaan namanya Malaka, kerajaan Aceh, kerajaan Samudra Pasai. Datang Portugis ke sono tuh, Samudra Pasai. Samudra Pasai itu kerajaan Islam yang bercorak maritim. Rajanya Al-Malikus Saleh. Datang Portugis tuh. Ingat, semua penjajah datangnya niatnya 3 tuh. 1, nyari kejayaan tuh. Yang kedua, niatnya nyari kekayaan. Yang ketiga, niatnya nyebarin agama. Makanya ketika Portugis datang ke daerah Samudra Pasai, yang memerangi, yang mengusir adalah Sultan Demak. Kan jauh jaraknya tuh. Ujung Sumatera sama yang di Jawa kan jauh. Tapi karena ada rasa keagamaan yang tinggi, nggak mau saudara-saudara di sono yang menderita, turun tangan Sultan Demak, mengirim anaknya yang disebut dengan Pati Unus yang dapat dengan gelar Pangeran Seberang Lor. Lihat tuh, Sultan. Ingat, Raden Patah itu nama aslinya adalah Alam Akbar Al-Fatah. Namanya bukan nama sembarangan tuh. Kalau udah Al-Fatah itu bukan nama-nama yang sederhana, ya kan? Artinya nama orang baik, nama orang soleh. Dan dia punya panasehat para sunan, salah satunya Sunan Kalijaga, ngusir Portugis tuh di daerah Samudra Pasai. Kemudian Portugis sampai juga ke Pulau Jawa di daerah Sunda Kelapa, wilayah Priuk, ya kan? Dihalau lagi tuh sama Raden Patah, mengirim panglima perangnya namanya Fatahillah. Siapa Fatahillah? Orang Samudra Pasai yang belajar ke Mekah, pas balik daerahnya dikuasai Portugis, ke Jawa dia. Karena punya karomah dan keahlian,
dipimpinlah panglima tentara muslim oleh beliau. Lalu Portugis kalah, nggak bisa masuk daerah Jakarta termasuk Bekasi. Sunda Kelapa berubah namanya menjadi Jayakarta berdasarkan surat Al-Fatah, ya kan? Inna fatahna laka fatham mubina, dinamai dari pembukaan surat Al-Fatah. Lalu beliau ke Banten, ternyata dia diriin kerajaan Banten ke Cirebon sampai wafat. Beliau dimakamkan di sisi mertuanya Syarif Hidayatullah. Lihat kejuan tuh, wali, ya kan? Para aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Belatanglah Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ke Banten tuh, dikhalau oleh Maulana Yusuf, yang dalam sejarah banyak beliau hanya menggunakan pasir, ya kan? Karena mereka tahu para orang-orang saleh. Belanda datang bukan hanya berdagang, tapi tujuan awalnya adalah menyebarkan agama. Kalau Portugis nyebarin Katolik, kalau Belanda nyebarin Kristen Protestan. Iya. Lalu Portugis nggak bisa masuk kemari, lari ke daerah Indonesia bagian timur. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, di Jawa juga di samping ada kerajaan Demak yang berganti menjadi Pajang, kemudian berganti menjadi Mataram, ada sultan namanya Sultan Agung. Nggak tinggal diam itu. Para sultan di Sultan Agung ngirim 2 kali misi pengusiran Belanda dari Batavia. Walaupun gagal, tapi beliau udah berusaha, ya kan? Lalu diteruskan, lalu sebelumnya adalah Pangeran Diponegoro yang nama lengkapnya adalah Abdul Hamid bin Yahya, kalau nggak salah bin Yahya, ya. Ya, adalah seorang waliullah juga, seorang habaib beliau itu. Lihat dari corak pakaiannya. Pakaiannya kan pakaian jubah putih, ya kan? Kemudian pakai imamah, ya kan? Selalu pakai keris dan tasbih. Sama seperti Imam Bonjol tuh dari Sumatera Barat, yang beliau nama lengkapnya Haji Miskin. Bonjol itu nama daerah, ya kan? Yang pada gilirannya juga akhirnya ketangkap dan mati dalam penjara. Begitu juga Pangeran Diponegoro ditangkap, ya, dengan tipu muslihat, dibawa ke museum yang sekarang disebut dengan Museum Jakarta Fathaillah. Dia dipenjarakan di tempat yang sempit, ya kan? Saya nggak tahu itu tempat yang pendek itu, bawahnya air, kemudian juga ada semacam besi yang bulat yang ada rantainya. Dari situ beliau dibawa ke Makassar sampai wafat, sampai meninggal. Nah, jadi itu pejuang-pejuang kita itu kebanyakan adalah orang-orang soleh, kan? Orang-orang baik. Imam Bonjol di Aceh, Teku Umar kan panglima perang kerajaan Aceh. Ada Cut Nyadin, Cut Mutia, panglima Polem, Cing Ditiro terus, ya. Ke Jawa ada Pangeran Diponegoro, banyak banget dah. Kiai Nur Ali, macam-macam dah, ya kan? Coba, bukan hanya Jawa, kalau kita bandingin ke daerah Kalimantan ada Kerajaan Banjar, ya kan? Sultan Pangeran Antasari. Jadi kerajaan Islam Banjar. Mampir lagi ke Sulawesi ada Kerajaan Goa. Sultannya adalah Sultan Hasanuddin yang bergelar Ayam Jantan Timur, ya kan? Masuk lagi ke masuk lagi kita ke daerah Maluku. Ada Kerajaan Ternate dan Tidore, nama Raja Sultan Babullah dan Sultan Khairun. Jadi kalau kita urut-urut semuanya itu muslim, soleh, para aulia Allah, orang-orang baik. Dan mereka itu umumnya kalau mau perang nggak mungkin tanpa berdoa, nggak mungkin ujug-ujug. Pasti mereka itu kalau mau perang pasti dia berzikir, pasti dia sholat malam, pasti ia taqarrub. Supaya apa? Minta pertolongan Allah Subhanahu. Maka benar ketika proklamasi diadakan 17 Agustus
ya kan, di Jalan Proklamasi nomor 56 Jakarta, ya kan, yang sekarang jadi Tugu Proklamasi, pas hari Jumat bulan Ramadan gitu kan. Maka pembukaannya kan berbunyi apa itu? Berkat rahmat Allah yang maha kuasa, maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaan. Ya kan? Jadi nggak ada sejarah umpamanya kalau nggak ada pertolongan, nggak bisa. Ya kan? Kalau tanpa pertolongan Allah nggak bisa menang. Ya kan? Mana mungkin, coba dah, jet tempur ngelawan bambu runcing, coba, ya kan? Jet tempur lawan bambu runcing, jet tempur lawan tank, jet tempur lawan apa itu, basoka macam-macam dulu udah modern. Nggak mungkin jet apa bambu runcing lawan apa itu kapal perang yang di laut, nggak mungkin. Tapi semua bisa diatasi dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur. Bersyukurnya dengan bacaan, dengan rahmat Allah Subhanahu. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya Allah, kalau dihitung jumlah pahlawan tuh banyak banget. Yang ada yang kita kenal itu tokoh-tokohnya, ya kan? Pangeran Diponegoro ada orang di belakangnya, Imam Bonjol ada orang di belakangnya, Kiai Nur Ali ada orang di belakangnya, yang mereka itu nggak tercatat dalam sejarah, tapi mereka disebut syuhada dan mereka tetap hidup. Dan kita nggak boleh mengatakan mereka mati, nggak boleh. Sebab Allah udah sebutin, la tahsabannalladzina qutilu. Jangan engkau sekali-kali, sekalipun nggak boleh menganggap mereka itu mati, nggak boleh. Sekali aja nggak boleh. Ya, mereka hidup. Sekarang umpamanya kalau mereka hidup nyaksiin, ya kan? Kemerdekaan yang mereka perjuangkan dengan begitu gigihnya umpamanya, ya kan, perjalanan yang begitu jauh, kita syukurinya kadang-kadang ngelecehin. Saya lihat ada tuh acara 17-an yang model mecahin balon, ya kan, perempuan pada berjejer, ya kan, perempuan pada berjejer, kemudian di belakangnya dikasih apa? Kasih balon kan. Ada laki-laki pada berlarian nemplokin badan tuh cewek. Lalu diapain tuh? Diadu tuh. Belakang cewek sama depan laki supaya mencahin. Itu udah kayak apa itu? Udah kayak apa itu coba? Kira-kira pantas nggak model begitu? Kira-kira bersyukur nggak kita sama Allah? Allah udah kasih nikmat, kok balasannya lombanya kayak model begitu? Ya kan? Ada lagi coba model lomba yang kita barang bahagia, gembira banget, ya kan? Pertandingan bola laki-laki pakai daster, ya kan? Udah pakai lipstik, pakai bedak, pakai daster main bola, ya kan? Wah, pada sorak, pada gembira. Padahal kan Rasulullah udah nyebutin, la'anallahu musyabbihin minar rijal, ya, wa mutasyabihati minan nisa. Allah akan melaknat siapa? Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki. Oh, biasa aja. Kok peringatan malah ngundang laknat Allah? Ya kan? Nggak cukup sampai begitu. Yang kata kita biasa aja. Masukin bola ke botol pakai paku. Ya kan? Ada apa kagak tuh? Biasa kan ya, masukin bola itu kan kayak orang apa itu? Kayak orang buang hajat, ya kan? Ya Allah, Pangeran Ponorogo digituin, Kiai Nur Ali digituin, para syuhada digituin. Ya Allah, coba dah. Padahal mereka tetap hidup dan gak mati dan nyaksikan. Ya Allah, kok perjuangan saya kayak model begini ini, ya kan? Kok saya yang berjuang nyukurinya model begini nih, ya kan? Ada lagi mindain balon pakai apa? Pakai terong, ya kan? Terong yang ungu, yang gede diikat di tengah-tengah, ya kan? Terus bawa tuh,
Ya kan? Itu udah kayak orang apa itu? Ya Allah, udah kayak orang apa begitu? Kita asik aja jadi panitia, gembira-gembira aja. Ya Allah, kayak model begitu ya. Sebentar kita mempertontonkan, melecehkan jasa syuhada. Kalau negara mah bagus, ada renungan suci, kan renungan malam bagus tuh, doa tuh cakep tuh. Ya pihak istana tuh, besok ada upacara tutup, cakep. Tapi kadang di lapisan bawah, lomba-lomba yang diadakan justru seakan-akan mencibir para pahlawan. Nggak cukup sampai begitu, kadang-kadang lomba gaplek, lomba remi, ya kan? Udah gitu ntar panggung hiburan, pembagian hadiahnya musik yang pakai nyawer, ya kan? Tariannya erotis, masya Allah. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, hal ini jangan kita diemin. Hal demikian jangan kita anggap biasa, ya. Karena kalau kita ngerujuk dari firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur akan kutambah, tapi bila kufur ingat aja beku amat pedih. Maka lihat yuk Indonesia ini. Indonesia ini lautnya membentang paling luas. Kalau udah lautan itu sebenarnya sumber kekayaan, ya kan? Apa contohnya kalau lautan? Ikan. Apalagi aneka makanan ikan. Kemudian apa? Industri perkapalan, belum prawisata, belum transportasi, belum penyeberangan, kayak sebenarnya itu doang. Ya kan? Belum lagi kita punya tanah yang tinggi, pegunungan atau daerah tinggi, itu sayur-sayuran tuh. Ya kan? Wisata juga. Datar rendah buat pertanian dan pemukiman. Ya kan? Apalagi tanah kita termasuk tanah yang subur. Apalagi di dalam tanah ada kandungan-kandungan minyak bumi, ada gas, ada batu bara, ada apalagi bahkan aneka tambang. Bahkan kita juga punya gunung namanya Gunung Mas yang disebut dengan Tembagapura. Ya kan? Udah kurang apa coba negara kita? Hutannya juga lebat, kayu-kayu yang banyak. Ya kan? Banyak negara nggak punya laut. Banyak juga negara nggak punya hutan. Dan banyak juga negara lain ada yang nggak tanahnya subur, cuma pasir. Ya Allah, negara kita kan kalau baldatun thayyibatun warobun ghafur sebenarnya. Negara kalau penduduknya bersyukur, ya kan, maka Allah berikan kemakmuran sebenarnya. Tapi bagaimana mau makmur kayak model begitu? Ya kan? Para bapak, saudara, para jamaah sekalian yang saya hormati, maka dari itu, ya, kalaulah banyak orang yang model terbawa, yang model-model begitu mensyukuri kemerdekaan, kita enggak. Ya kan? Tetap Fatihah kita bacain, tahlil kita bacain, karena sesungguhnya para syuhada itu hidup, dan ingat para syuhada itu mampu memberikan syafaat, ya kan? Dan apalagi para syuhada itu orang-orang soleh kan? Dalam sebuah hadis dikatakan man sholla maghfurin ghufirullah. Siapa orang yang mendoakan orang soleh, dia pun dapat ampunan. Jadi siapa yang doain orang soleh, maka dia pun dapat ampun. Jadi nggak ada ruginya di malam Senin besok kita baca Yasin, baca tahlil, nggak ada ruginya, ya kan? Waduh, wujud kita berterima kasih kepada mereka. Jadi insya Allah kalau itu dilakukan, pasti Allah akan nambah nikmat kita lagi. Para bapak, saudara, para jamaah sekalian yang saya hormati, kenapa kita begini? Kan sekarang angka krisis, kita masuk krisis nih, ya, 5,2% minus nih malah, ya kan? Angka pengangguran meningkat. Dari mana taunya? Daya beli rakyat yang kurang, ya kan? Sebabnya apa itu? Sebabnya Allah angkat keberkahan. Karena ada jaminan kan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Apabila penduduk negeri beriman bertakwa, maka pasti Allah buka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi.
Tapi mereka kadang mendustakan, sehingga Allah ajab, Allah angkat tuh keberkahan tuh. Supaya apain? Supaya mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan. Nih, para jamaah sekalian yang saya hormati, kan kita dengar ya, sebenarnya miris di negara kita ini banyak orang yang bawa map ke sono kemari, pintu gerbangnya ditutup. Kasihan apa kagak? Ya Allah. Ya kan? Banyak orang yang apa? Ada juga yang nggak makan sekeluarga, cuma minum air galon sampai 2 galon. Ya Allah, di negara yang sekarang kita masih enak, Pak. Ya kan? Sekarang kita masih enak, masih punya rumah. Bagaimana dengan cucu kita nanti? Ya kan? Kita masih enak. Coba lahan-lahan yang luas tuh seperti PT Timah dari ujung sini ke sono, punya siapa? Ya kan? Mutiara Gading yang luas gitu, Jamrut ya kan, Geraha terus semuanya. Emang siapa yang punya? Ya kan? Padahal itu yang merdekain kongkong kita, kok yang nikmatin bukan kita, orang lain. Kita masih mending, tapi bagaimana dengan penduduk atau keluarga kita nanti ke depan? Kita begini karena orang tua kita masih warisin, tapi ke depan gimana? Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, maka dari itu ya, kalaulah negara kita sulit untuk merubah dan mencari keberkahan dari level keluarga kita aja, dari tingkat yang paling kecil dari keluarga kita aja. Kuncinya kalau pengen berkah adalah takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Udah dah, ya kan? Perintah Allah dijalanin, yang dilarang ditinggalin. Itu gampang begini Pak, contoh Pak. Biasanya orang tua kalau anaknya lagi pesantren tuh bocah ada aja rezekinya sama sini. Ada aja rezekinya. Ya kan? Kok bocah ada aja rezekinya? Ya gitu. Karena anaknya takwa. Di pesantren dia pasti sholat jamaah. Di pesantren dia pasti ngaji. Di pesantren pasti dia nggak bakal maksiat, nggak bakal buat dosa dah. Ya kan, pesantren. Makanya rezekinya ada aja tuh bocah. Ya kan? Asal mau balik ada aja rezekinya, asal bayaran ada aja. Itu. Nah sekarang kalau itu kita ada di rumah kita, wah bagaimana coba? Pasti rumah kita penuh barok. Asal bini kita takwa, anak kita takwa, termasuk juga diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan mah, ya, ada namanya amalan syajaratun nuqud, sholawat baca, ya. Dalam Isya itu gampang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina 400. Ya, nih dari abis Isya tadi sampai mensubuh tuh. Masa nggak bisa Allahumma sholli ala baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400. Ya kan? Baca itu. Ya kan? Baca suratul Waqiah. Orang yang baca surat Waqiah nggak bakal ditimpa kepakiran. Baca juga kalau mau sholat busra, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad shahibul busra, baca. Ya kan? Sholatan tubashiruna biha ahlana wa auladana. Ya kan? Wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talabatina min yaumina hada ila yaumil akhirah, baca. Insyaallah tiap hari pasti Allah berikan kabar-kabar gembira buat kita. Ya kan? Takwa, sholat, ngaji, baca amalan sebagai macam, insya Allah barokah. Ya, hindari riba, ya kan? Lebih baik beli cash daripada leasing, sebab itu riba. Sebab itu adalah jalan kita jadi kagak barokah. Lebih baik kagak punya ketimbang ngambil sesuatu dengan model riba. Sebab kunci dari kehancuran itu, insya Allah. Orang-orang tua dulu nyimpen duit malah di bawah kasur, ya kan? Kelihatannya sederhana tapi hidupnya barokah. Itu udah janji Allah Subhanahu wa taala. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadi kita jangan kebablasan. Memperingati 17 Agustus jangan kebablasan. Jangan dianggap itu biasa-biasa aja. Ingat para syuhada itu hidup dan mereka dapat menyaksikan
dan mereka akan sedih sekali. Ternyata perjuangan yang mereka hasilkan itu tapi dibalas dengan tindakan-tindakan yang mencibir mereka. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari kelompok itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian. Mudah-mudahan kita terpelihara dari tindakan-tindakan yang seolah-olah ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini, mari sama-sama kita majelis kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu berikan berkah kepada kita semua. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adhim. La yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adhim. La yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talabatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. 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 La Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik fi auladina wa banatina wa ahlina wa talamizana wa jamaah al-asma'ul husna wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum warzuqhumus salamah wal afiyah was sa'adah wal barakah fid dini wa dunya wal akhirah warzuqhumuz ziyarah Makkah wal Madinah warzuqhum bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.